dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Angka 1,7 triliun rupiah tersebut juga masih belum final dan masih terus berproses. Di samping itu, berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020 terjadi penyesuaian pendapatan dan rasionalisasi belanja sehingga terjadi pengurangan pagu dalam APBA dari 17.279.340.753 rupiah menjadi 15.719.120.413.000 rupiah. 4. Terhadap jumlah dana refocusing anggaran yang semula disampaikan sebesar 1,7 triliun rupiah berubah menjadi 2,3 triliun rupiah yang dikarenakan a. Jumlah pendapatan transfer pemerintah Aceh pada awalnya belum ada kepastian sehingga jumlah refocusing anggaran yang semula direncanakan 1,7 triliun rupiah masih belum final dan dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan prioritas. B. Kemudian pemerintah Aceh melakukan rasionalisasi kembali pagu dari SKPA. Terdapat kegiatan-kegiatan yang sebelumnya diperkirakan dapat dilaksanakan, hasil rasionalisasi tersebut menjadi 2,3 triliun rupiah. 5. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020 tersebut di atas, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Aceh nomor 38 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh nomor 80 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan pagu sebesar 15.719.122.413.003 rupiah, termasuk di dalamnya untuk penanganan COVID-19 yang ditempatkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh atau PPKA dengan rincian a. Bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten kota se-Aceh untuk antisipasi penanganan dampak penularan COVID-19 tahun 2020 untuk 23 kabupaten kota menyangkut penanganan kesehatan, penanganan pangan, ketahanan pangan, pemberdayaan dampak ekonomi, dan atau pengaturan pergerakan orang perbatasan Aceh bagi kabupaten kota perbatasan Aceh sebesar 300 miliar rupiah. B. Belanja hibah kepada pemerintah sebesar 80 miliar rupiah. C. Hibah kepada 150 OKP dan Ormas 15 miliar rupiah. D. Hibah kepada PMI Kota Banda Aceh 6,5 miliar rupiah. E. Bansos dampak ekonomi dan sosial safety net sebesar 1,502 triliun rupiah. Bidang ekonomi 200 miliar rupiah dan sosial safety net 1,3 triliun rupiah. F. Bantuan sosial tidak terencana dilakukan penambahan sebesar 7,4 miliar rupiah sehingga menjadi 20 miliar rupiah dari 12,5 miliar rupiah. G. Belanja tidak terduga dilakukan penambahan sebesar 326,7 miliar rupiah sehingga menjadi 445 miliar rupiah dari 118,8 miliar rupiah. Pencairan BPT telah dilakukan dari tahap 1 hingga tahap 6. 6. Pada tanggal 14 Agustus 2020 telah disampaikan 83 buah buku A, B, C, dan D Peraturan Gubernur Aceh nomor 38 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh nomor 80 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran dan belanja Aceh tahun 2020 kepada DPRA sesuai dengan surat Kepala BPK Aceh nomor 903/1730/2020 tanggal 4 Agustus 2020 diterima oleh Kasubag Fasilitas Pengawasan Sekretariat Dewan DPRA. C. Realisasi dan pelaksanaan. 1. Bantuan keuangan. A. Bantuan khusus penanganan COVID untuk 23 kabupaten kota
penanganan kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan dampak ekonomi, pengaturan dan pergerakan orang di perbatasan sebesar 300 miliar rupiah, dan terhadap realisasi pasca dilakukan pembahasan bersama dengan kabupaten kota pada tanggal 5 Agustus 2020, transfer baru dilakukan pada 2 September 2020 karena menunggu transfer dari pemerintah pusat. Sampai saat ini realisasi bantuan khusus penanganan COVID-19 kepada kabupaten kota sejak tanggal 2 sampai dengan 22 September 2020 sebesar 66% untuk 16 kabupaten kota. B. Belanja hibah kepada pemerintah 80 miliar rupiah, realisasi 0%. C. Hibah kepada 150 OKP dan Ormas 15 miliar rupiah masih belum direalisasikan. Pada saat ini sedang dilakukan identifikasi data penerima agar tidak terjadi tumpang tindih dengan BLT dan dana pemerintah pusat serta BUMN lainnya. D. Hibah kepada PMI Kota Banda Aceh 6,5 miliar rupiah belum direalisasikan. E. Bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial safety net sebesar 1,502 triliun rupiah, bidang ekonomi 200 miliar rupiah, dan sosial safety net 1,3 triliun rupiah masih belum direalisasikan. Belum adanya realisasi dikarenakan akan digunakan jika terjadi PSBB di Aceh, dan itu pun apabila dana tersebut ditransfer oleh pemerintah pusat ke Aceh. Alasan selanjutnya, program sosial safety net merupakan kebijakan nasional sehingga kita harus sangat hati-hati untuk merealisasikan dana tersebut untuk menghindari tumpang tindih. F. Bantuan sosial tidak terencana. Dilakukan penambahan sebesar 7,4 miliar rupiah sehingga menjadi 20 miliar rupiah dari sebelumnya 12,5 miliar rupiah. Untuk saat ini sudah terrealisasikan sebesar 16% yang diperuntukkan untuk membantu mahasiswa Aceh di luar negeri dan di dalam negeri di luar Provinsi Aceh yang terdampak COVID-19. G. Belanja tidak terduga atau BTT juga dilakukan penambahan sebesar 326,7 miliar rupiah sehingga menjadi 445 miliar rupiah dari sebelumnya 118,8 miliar rupiah. Sampai saat ini telah terrealisasi 29% yang merupakan pencairan dana BTT tahap 1 sampai dengan tahap 6. Setiap pencairan penggunaan dana BTT selalu didampingi oleh aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, yaitu BPKP dan Inspektorat, sesuai dengan diktum ke-12 huruf A Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020. 2. Selanjutnya, pengawasan dana COVID-19 juga telah dibuat kesepakatan antara BPKP, Kejaksaan Tinggi Aceh dan pemerintah Aceh pada tanggal 14 Mei 2020 dalam MOU nomor 08/MOU /2020 nomor B-03-L.1 Romawi /GS/05/2020 nomor MOU-09/PW01/3/2020 tentang nota kesepahaman antara pemerintah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh dan perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Aceh tentang pendampingan dan pengawalan akuntabilitas dana penggunaan penanggulangan dan pencegahan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di wilayah Aceh. 3. Kemudian sejak tanggal 7 sampai dengan 29 September 2020, tim BPK Aceh melakukan audit penggunaan dana dan penanganan COVID-19 di Aceh, termasuk terhadap dana-dana sumber lain sebagaimana surat BPK nomor 1/DTT-19.PA-09/2020 tanggal 4 September 2020 perihal pemberitahuan pemeriksaan kepatuhan pendahuluan atas penanganan pandemi coronavirus disease 2019 tahun anggaran 2020 dan permintaan dokumen awal. 4. Untuk kebutuhan penanganan pencegahan dan dampak COVID-19 di Aceh juga diawasi dengan sangat ketat. Dalam hal ini kami sangat berhati-hati
Dikarenakan pemerintah pusat melalui kementerian juga memiliki program-program bantuan penanganan COVID-19 untuk daerah-daerah termasuk Aceh. Antara lain, Kementerian Kesehatan memberi bantuan sarana kesehatan dalam bentuk APD, alat kesehatan, dan lain-lain. B. Kementerian Sosial memberikan bantuan kegiatan jaring pengaman sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Aceh berupa 1. Program Keluarga Harapan atau PKH untuk dampak COVID-19 sampai dengan 11 September 2020 sudah direalisasikan sebanyak 990 miliar rupiah dengan jumlah penerima 284.771 KPM (KK). 2. Bantuan pangan non tunai BPNT. Bantuan pangan non tunai BPNT sudah direalisasikan sebanyak 761 miliar rupiah dengan jumlah penerima 422.874 kepala keluarga. 3. Bantuan sosial tunai atau BST sudah direalisasikan sebesar 611 miliar rupiah dengan jumlah penerima 226.448 KPM atau kepala keluarga. C. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah merealisasikan BLT dana desa sebanyak 728 miliar rupiah dengan penerima yang tersebar di 6.497 desa atau kampung. D. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan UKM Aceh sudah mengusulkan sebanyak 163.884 usaha mikro untuk memperoleh bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro atau BPUM. Pada tanggal 3 September 2020 sudah direalisasikan kepada 102.896 unit usaha mikro dengan jumlah dana yang sudah direalisasikan sebesar 247 miliar rupiah. Masing-masing penerima tersebut mendapat sebesar Rp2.400.000 per unit. E. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melalui BNPB telah memberi bantuan masker kain sebanyak 1 juta lembar, masker medis 200.000 lembar, masker KN95 10.000 lembar, masker N95 10.000 lembar, face shield 10.000 buah, hand sanitizer 4 liter per jerigen sebanyak 1.000 jerigen, dan ventilator sebanyak 5 unit. 5. Selain itu, KPK juga telah melakukan supervisi melalui Vidcon pada tanggal 24 Juni 2020 dan dengan BPK Aceh pada tanggal 16 Juli 2020. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 4, dapat kami jelaskan bahwa A. Alasan kebijakan pemasangan stiker 1. Berdasarkan fakta di lapangan, terjadinya antrian konsumen dalam pengisian premium dan solar subsidi di hampir seluruh SPBU Kabupaten Kota di wilayah Aceh, dan ini sangat mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat seperti kemacetan, membuat akses ke pertokoan, kios-kios perkantoran dan usaha kecil lainnya sekitar SPBU terganggu. Selain itu, program stiker ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan sebagai sarana edukasi secara moral bagi konsumen yang layak menggunakan premium dan solar subsidi. 2. Kuota yang diberikan dan disetujui oleh pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas setiap tahunnya selalu di bawah usulan pemerintah Aceh. Untuk tahun 2020, Provinsi Aceh mendapat BBM jenis premium sebanyak 190.685 kiloliter dan solar subsidi sebanyak 358.917 kiloliter. Sedangkan usulan pemerintah Aceh tahun 2020 untuk premium sebanyak 190.723 kiloliter dan solar 395.381 kiloliter. 3. Terhadap pengawasan dan pendistribusian bahan bakar minyak di wilayah Aceh tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas fungsi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh,
merupakan salah satu tugas fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh juga memiliki tugas dan pada bidang minyak dan gas bumi. B. Kebijakan pemasangan stiker tidak melibatkan DPRA dapat kami jelaskan. 1. Kebijakan pemerintah Aceh, dalam hal ini BLT Gubernur Aceh, tentang pemasangan stiker melalui surat edaran gubernur merupakan strategi untuk menguatkan peraturan terkait yang sudah ada dan bersifat himbauan moral untuk menggugah masyarakat yang memiliki mobil mewah atau dengan RON tinggi agar tidak menggunakan premium dan solar subsidi. Hal ini juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 2. Terkait dengan pengadaan dan pemasangan stiker, peluncuran serentak di 126 SPBU seluruh Aceh, biaya sosialisasi di media, fasilitas lainnya tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBA, tetapi semuanya dibiayai oleh PT Pertamina Persero. C. Hasil dan evaluasi. Sejak diberlakukannya program stikering, berdasarkan fakta di lapangan, antrian panjang relatif sudah tidak terjadi lagi di hampir semua SPBU di seluruh Aceh, sehingga aktivitas perniagaan masyarakat di sekitar SPBU kembali normal. Dan sebagian besar masyarakat pengguna kendaraan premium dan solar subsidi sangat mendukung. D. Gebrak masker. Kebijakan pelaksanaan gebrak masker Aceh atau GEMA yang dilakukan pemerintah Aceh merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Aceh berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1992/BPD tanggal 14 Agustus 2020 dan Instruksi Presiden secara langsung pada PRT Gubernur di Aceh pada tanggal 25 Agustus 2020 sekaligus menyumbangkan 1 juta masker untuk didistribusikan kepada masyarakat Aceh yang dalam bulan terakhir ini eskalasi penyebaran COVID-19 cukup tinggi yang tembusan suratnya turut disampaikan kepada Ketua DPRA. 2. Di samping itu, gebrak masker Aceh ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker melalui stakeholders seperti ulama, camat, bicik atau kepala desa, pengurus masjid, dan masyarakat secara umum untuk mencegah penularan COVID-19. Sidang Dewan yang saya muliakan, terhadap pertanyaan nomor kami jelaskan sebagai berikut. A. Pemerintah Aceh telah menyampaikan rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2019 kepada DPRA berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh tim BPKRI Perwakilan Provinsi Aceh sejak 13 Juli 2020. B. Terhadap kehadiran PRT Gubernur dalam rapat paripurna berdasarkan 1. Pasal 9 ayat 3 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Kota dan Kota, junto Pasal 9 ayat 3 huruf A Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRA, bahwa pembahasan rancangan kanun tingkat pertama yang berasal dari usulan Kepala Pemerintah Aceh meliputi kegiatan penjelasan Kepala Pemerintah Aceh dalam rapat paripurna mengenai rancangan kanun, B. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan kanun, dan C. Tanggapan dan atau jawaban Kepala Pemerintah Aceh terhadap pemandangan umum fraksi. 2. Pasal 93 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 junto Pasal 138 ayat 5 Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019, rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan kanun wajib dihadiri oleh Kepala Pemerintah Aceh. C. Berdasarkan Pasal 9 ayat 3 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 junto Pasal 9 ayat 3 huruf A Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 terhadap rancangan kanun usulan Kepala Pemerintah Aceh dalam menyampaikan penjelasan pada rapat paripurna disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh, namun tidak ada norma hukum yang menyatakan wajib dihadiri oleh Kepala Pemerintah Aceh, berbeda dengan Pasal 93 ayat 4 Peraturan Pemerintah Aceh Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 138 ayat 5 Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019
menyebutkan rapat paripurna yang wajib dihadiri Kepala Pemerintah Aceh adalah rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan kanun. D. Mengacu pada ketentuan di atas, kehadiran PLT Gubernur Aceh dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan DPR Aceh tahun 2020 dalam rangka pembahasan Rakat Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PPA tahun anggaran 2019 pada tanggal 31 Agustus 2020 telah diwakili oleh Sekretaris Daerah dan didampingi Asisten Administrasi Umum secara fisik dalam rapat paripurna tersebut, sedangkan Kepala SKPA mengikuti melalui virtual meeting yang kemudian ditunda. E. Selanjutnya terkait dengan agenda rapat paripurna lanjutan pada tanggal 1 September 2020, Sekretaris Daerah Aceh atas nama pelaksana tugas Gubernur melalui surat nomor 180/12863 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRA telah meminta penjadwalan kembali rapat paripurna tersebut dengan alasan antara lain pada tanggal 1 sampai 4 September 2020 bersamaan dengan jadwal kegiatan Gebrak Masker Aceh atau GEMA yang sebelumnya telah direncanakan dan dipersiapkan secara matang dengan mengikutkan seluruh SKPA ke kabupaten kota sebagai tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden Republik Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 6 dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Berdasarkan pasal 92 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa kegiatan tahun jama atau multi-years contract atau MYC harus mendapat persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD dan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS dan tidak melampaui masa jabatan Kepala Daerah dan mengacu kepada RPJMD /RPJMA. 2. Kesepakatan bersama ini sesuai dengan ketentuan pasal 54A ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepahaman bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 3. Adapun nota kesepahaman bersama antara Gubernur Aceh dan DPR tersebut pada tanggal 10 September 2019 telah ditandatangani oleh 4 pimpinan DPR dan Gubernur dalam bentuk kesepakatan /persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah Aceh nomor 903/1994/MOU/2019 tentang pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak atau multi-years tahun anggaran 2020 sampai 2022. 4. Sebuah perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak dikenal pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian yang telah memperoleh kesepakatan bersama. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 7 dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Keberadaan pelaksana tugas atau PLT sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan ayat 7 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS hanya mengatur tentang kewenangan dan pengisian jabatan yang kosong, tidak mengatur secara eksplisit batas waktu berlaku bagi pelaksana tugas atau PLT. B. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tersebut di atas tidak mendelegasikan pengaturan dalam bentuk surat edaran SE kepada BKN nomor 2/SE/7/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian dan juga tidak mendelegasikan pengaturan substansi masa tugas pelaksana tugas /pelaksana harian. C. Dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Biro PPJ Sekda Aceh, maka Gubernur menunjuk Saudara Said Azhari ST, MSI,
NIP 197904117 200604103 jabatan Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan secara elektronik pada Biro PBJ Sekretariat Daerah Aceh sebagai PLT Kepala Biro PBJ melalui surat pelaksana tugas nomor PEK.81.22/10/2019 tanggal 2 September 2019 yang berlaku sejak 3 September 2019 sampai dilantiknya pejabat yang definitif. D. Agar kepastian hukum keberadaan pelaksana tugas PLT Kepala Biro PBJ Pemerintah Aceh melalui surat Kepala BKA nomor 800/008/2020 tanggal 20 April 2020 perihal masa tugas pelaksana tugas di lingkungan Pemerintah Aceh menyampaikan kepada Kepala BKN terkait masa tugas pelaksana tugas atau PLT yang diatur dalam surat edaran Kepala BKN nomor 2/SE/7/2019 sebaliknya tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 8 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pengangkatan PLT Ketua MAA dilakukan oleh PLT Gubernur sebagai penanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah Aceh pada semua sektor pemerintahan serta sebagai wakil pemerintah pusat di Aceh sebagaimana diatur pada pasal 43 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh. B. Kemudian dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi dari gugatan nomor register 263 K/TUN/2020 melalui laman Mahkamah Agung. C. Selanjutnya pemerintah Aceh akan melakukan kajian terhadap setelah menerima salinan dari Mahkamah Agung. Namun hingga saat ini putusan kasasi dengan nomor register 263 K/TUN/2020 tersebut belum diterima oleh pemerintah Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 9 dapat kami jelaskan bahwa A. Sesuai pasal 42 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pasal 311 ayat 1 dan pasal 317 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait penyusunan dan pengajuan kanun /perda tentang APBA /APBD maupun perubahan kanun /perda tentang APBA merupakan kewenangan gubernur kepala daerah yang dibahas, disetujui dan ditanggapi bersama DPRA. B. Terhadap ketentuan pasal 316 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan pasal 161 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 terkait dapat dilakukannya perubahan kanun APBD /APBA, pemerintah Aceh dalam konteks darurat kesehatan atau COVID-19 telah melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran. Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur nomor 38 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2019 tentang penjabaran APBA tahun anggaran 2020 dengan berdasarkan kepada 1. Pasal 164 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan perkada tentang penjabaran APBD. 2. Pasal 164 ayat 6 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 lampiran 1 angka V.9 angka 5.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 dan diktum ke-6 keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020. Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2020 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran atau LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020. C.
pergeseran anggaran atau realokasi dan refocusing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang penjabaran APBA tahun 2020 cukup ditampung dalam laporan realisasi anggaran atau LRA karena pemerintah Aceh telah melakukan perubahan APBA 2020. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 10 dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Kepala BPKA sudah menghadiri, dalam hal ini diwakili oleh Nota Dinas atau ND Kepala BPKA yang dalam surat undangan DPRA juga mencantumkan dapat garis miring bisa diwakili oleh ND untuk mengikuti pembahasan KUA dan PPS tahun anggaran 2021 di Komisi 3, tetapi tidak diterima karena diwakili. Sementara pada saat bersamaan Kepala BPKA sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam rangka konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. B. Terhadap pembahasan KUA dan PPS tahun anggaran 2021 yang dianggap tidak pernah dihadiri TAPA, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat undangan dari Wakil Ketua DPRD kepada, saya ulangi, berdasarkan surat undangan Wakil Ketua DPRA kepada PLT Gubernur Aceh, Ciki, Sekretaris Daerah Aceh nomor 162/1693 tanggal 11 Agustus 2020 perihal pembahasan KUA dan PPS APBA tahun anggaran 2021. Selanjutnya, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur telah mengirim surat nomor 180/1992 tanggal 11 Agustus 2020 perihal pembahasan KUA dan PPS APBA tahun anggaran 2021 meminta dilakukan pertemuan terbatas dalam kurung tatap muka dengan unsur pimpinan DPRA, dan pada tanggal 12 Agustus 2020 dilakukan rapat antara TAPA dengan pimpinan DPRA di ruang Wakil Ketua DPRA untuk membahas jadwal pembahasan KUA dan PPS APBA tahun anggaran 2021 antara TAPA dengan Banggar dan SKPA dengan komisi-komisi DPRA. C. Selanjutnya pada tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus SKPA yang didampingi oleh TAPA melanjutkan pembahasan dengan komisi-komisi DPRA. Sidang Dewan yang saya hormati, terhadap pertanyaan nomor 11 dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 3 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah junto pasal 9 ayat 3 huruf A Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, terhadap rapat paripurna DPRA tidak ada norma hukum yang menyatakan wajib dihadiri oleh Kepala Pemerintah Aceh, berbeda dengan pasal 93 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan pasal 138 ayat 5 Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan rapat paripurna yang wajib dihadiri Kepala Pemerintah Aceh adalah rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan kanun. B. Meskipun demikian, dari 11 undangan rapat paripurna DPRA bahwa 9 agenda diantaranya dihadiri oleh pemerintah Aceh dengan rincian: 1. PLT Gubernur Aceh beserta SKPA sebanyak 1 kali tanggal 30 Juni 2020. 2. Sekda Aceh beserta SKPA sebanyak 4 kali 17 Januari, 15 Juni 2020, 23 Juni 2020, dan 31 Agustus 2020. 3. Asisten Sekda Aceh beserta SKPA sebanyak 4 kali 20 April 2020, 22 Juni 2020, 24 Juni 2020, dan 14 Agustus 2020. 4. 2 kali rapat yang tidak dihadiri oleh pemerintah Aceh karena penundaan dari DPRA dan permintaan penundaan oleh pemerintah Aceh melalui surat 180/1283 tanggal 31 Agustus 2020 dengan alasan antara lain pada tanggal 1 sampai dengan 4 September 2020 bersamaan dengan jadwal kegiatan Gebrak Masker Aceh atau GEMA yang sebelumnya telah direncanakan dan dipersiapkan dengan mengikut sertakan seluruh SKPA ke kabupaten kota. C. Selain rapat paripurna, pembahasan juga dihadiri oleh SKPA dalam rapat-rapat bersama komisi. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 12 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Bahwa menindaklanjuti Kanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2017-2022 yang memuat 15 program unggulan yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur,
Sehingga percepatan realisasi 15 program unggulan tersebut dibentuk tim percepatan 15 unggulan Aceh Hebat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 82 Tahun 2019 tentang tim percepatan 15 unggulan Aceh Hebat yang kemudian dikenal dengan nomenklatur penasihat khusus atau Pensus Gubernur Aceh. B. Secara normatif, kanun dan peraturan gubernur tersebut sudah dilakukan evaluasi dan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri yang besaran honorarium telah disesuaikan dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2019 tentang standar biaya pemerintah Aceh tahun 2020 dan mekanisme pembayaran honorarium serta evaluasi kinerja dilakukan berbasis output. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 13 dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Maaf, saya ulangi. A. Laboratorium pemeriksaan swab suspek coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dengan real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR ditunjuk Menteri Kesehatan bukan melalui MOU dengan pemerintah daerah. Karena itu tidak perlu ada kerjasama laboratorium Fakultas Kedokteran atau FK Universitas Syah Kuala atau USYA adalah salah satu dari 163 jejaring laboratorium yang ditunjuk untuk menerima spesimen swab suspek COVID-19 di Aceh tanpa mengharuskan adanya persyaratan kerjasama dengan pemerintah daerah. B. Pemerintah Aceh juga melakukan kerjasama secara khusus dengan Bankes Aceh, Gampong Bada Lambaru Aceh Besar. Mereka menerima dan memeriksa spesimen COVID-19 atas penugasan Kementerian Kesehatan, bukan karena adanya kerjasama khusus dengan pemerintah Aceh, dan tidak berbayar. Pemerintah Aceh juga tidak pernah melarang pengiriman sampel ke laboratorium Fakultas Kedokteran USYA. Kenyataannya, ada banyak sampel dari RSUZA yang dikirim ke UNSYA tanpa intervensi siapapun atau dari manapun oleh pemerintah Aceh. C. Pemerintah Aceh sebelumnya memang pernah mengirim sampel swab bagi Bankes RI ke Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020. Saat itu belum ada laboratorium di Aceh yang memenuhi standar biosafety level 2 yang mampu melakukan pemeriksaan spesimen orofaring dan nasofaring suspek virus corona di Aceh. 2. Pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan 22 Agustus 2020 karena Litbangkes Aceh berhenti sementara karena ada pegawai Litbangkes Aceh yang positif akibat kontak erat dari luar Litbangkes Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, terhadap pertanyaan nomor 14 dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Pemerintah Aceh sepakat bahwa proses pembelajaran secara daring kurang efektif dibandingkan proses belajar mengajar secara tatap muka. Namun hal tersebut harus dilakukan pada masa pandemi COVID-19 karena proses belajar mengajar tidak boleh berhenti, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Perlu dilakukan proses belajar dari rumah yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau online dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. 2. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. 3. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses
atau fasilitas belajar dari rumah. 4. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. B. Di Aceh pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilaksanakan dengan 2 skema. 1. Pembelajaran secara daring atau online dengan cara pendidik memberikan materi pelajaran dan atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya kepada peserta didik melalui aplikasi. Hasilnya dikirimkan oleh peserta didik kepada pendidik melalui aplikasi sesuai jadwal yang ditentukan. 2. Pembelajaran luring offline dengan cara bagi peserta didik yang tidak mempunyai akses jaringan ataupun tidak memiliki sarana pendukung secara daring atau online, pendidik memberikan materi pelajaran dan atau tugas yang bersumber dari buku, paket, dan sumber lainnya kepada peserta didik. Selanjutnya dikumpulkan pada waktu dan tempat yang ditentukan. Sidang Dewan yang terhormat, pemerintah terkait dengan pertanyaan nomor 15 dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pemerintah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Gubernur memberi izin kepada Bendahara Umum Aceh dan Kepala SKPA untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 19 dan pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara, pengelolaan uang daerah, dan pasal 128 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. B. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan kebutuhan untuk menampung penerimaan daerah dari berbagai sumber, sehingga pemerintah Aceh dapat memiliki beberapa rekening pada Bank Umum, antara lain rekening dana abadi pendidikan, rekening dana cadangan pendidikan, dan rekening dana cadangan umum. Sidang Dewan yang saya muliakan, terkait dengan pertanyaan nomor 16, dapat saya jelaskan bahwa pertanyaan nomor 16 menyangkut pribadi dan masalah-masalah domestik saya selaku pribadi, sehingga saya merasa tidak perlu menjawab dalam forum ini. Tapi apabila dimungkinkan dan dipertanyakan terus, akan saya jawab secara tertulis. Hal ini mengacu kepada substansi interpelasi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertanyaan nomor 17 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Pemerintah Aceh sepakat dengan DPRA agar pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan rumah duafa diatur khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. B. Untuk menindaklanjuti agar pembangunan tersebut dapat dimasukkan dalam kodifikasi khusus, pemerintah Aceh melakukan 1. Pada tanggal 5 Februari 2020 melalui Surat Gubernur Nomor 050/1903 perihal usulan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah, meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memasukkan kodifikasi nomenklatur perencanaan untuk masjid, untuk madrasah dan rumah duafa. 2. Pada tanggal 18 Mei 2020 menyurati kembali melalui surat nomor 150/7406 perihal yang sama untuk mempertanyakan tindak lanjut usulan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah. Sidang Dewan yang saya muliakan, demikian penjelasan kami terhadap permintaan keterangan interpelasi DPRA kepada Gubernur. Semoga hubungan yang baik, hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif
terus terjalin dengan baik dan harmonis dalam rangka mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, dan semoga kita dapat mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PLT. Sidang Dewan yang terhormat, barusan tadi Saudara PLT Gubernur Aceh sudah memberi jawaban terhadap hak interpelasi DPR Aceh. Untuk selanjutnya, apabila terdapat keterangan yang perlu dipertanyakan sesuai dengan pasal 108 ayat 1 huruf B Peraturan DPR Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh, bahwa setiap anggota DPR Aceh dapat mengajukan pertanyaan. Maka kita beri kesempatan kepada anggota DPR Aceh untuk mengajukan pertanyaan terhadap jawaban atau tanggapan Saudara PLT Gubernur Aceh. Kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum. Sebutkan nama. Syukur kepada Allah. Salam Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati seluruh yang hadir di sini, yang hari ini telah Allah amanahkan amanahnya untuk memimpin rakyat Aceh yang kita ini. Nama saya Sulaiman, anggota 02 DPR Aceh, Dapil 1 Polda Aceh, Selatan dan Sabah. Pimpinan, terhadap jawaban yang telah disampaikan oleh Saudara PLT Gubernur tadi, saya juga berhak untuk memberikan tanggapan karena saya itu juga menandatangani hak interpelasi. Jadi menurut saya jawabannya adalah jawaban normatif dan masih diperlukan pembahasan lebih lanjut nanti di kita, sehingga rapat hari ini tidak bisa atau tidak boleh diputuskan hari ini. Nanti kita akan sambung kembali rapat paripurna selanjutnya untuk kemudian kita melihat lagi, menelaah lagi terhadap jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Saudara PLT Gubernur tadinya. Yang kedua, pimpinan, bahwa hari ini hari yang sangat bersejarah, di mana rakyat Aceh hari ini terpecah menjadi dua golongan antara pro dan kontra terhadap apa yang terjadi di Aceh saat ini. Hari ini Pak PLT hadir didampingi oleh para pensus, kemudian juga dihadiri oleh para pendemo di luar sana. Di luar sana ada pendemo, di atas, di bawah ada pensus, para pensus mendampingi Pak PLT Gubernur untuk menghadiri rapat dengan DPR Aceh kali ini, yang sebelumnya tidak mau hadir dengan alasan seperti yang telah disampaikan di jawaban tadi. Yang kedua, pimpinan, selanjutnya saya tidak masuk kepada jawaban tadi karena normatif, yang kita akan lanjutkan nanti di pembahasan selanjutnya di rapat kita nanti di rapat para inisiator. Selanjutnya saya hanya ingin mengajak kembali kepada Pak PLT ketika sebelumnya, ketika mau naik menjadi Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh ketika itu, tentunya punya niat apa yang kemudian saya ingin menjadi gubernur. Apakah ingin menjadi penyejuk di saat panas, ingin penerang di saat gelap? Kalau itu maka ayo kita lanjutkan. Sayang sekali saat ini rakyat Aceh merindukan pemimpinnya yang betul-betul sayang kepada mereka. Ya, hari ini mereka kelaparan akibat daripada COVID-19 ini. Mereka butuh pemimpin. Mereka butuh
ayah dan mamanya. Kalau diumpamakan Pak PLT selaku ayah, kami ini selaku mama. Ya hari ini harus akur. Untuk apa? Untuk ketenangan hidup mereka, untuk keberlanjutan daripada ekonomi mereka. Terakhir, saya ingin mengajak juga, kembalilah Pak. Kembali sebelum langit penuh dengan doa-doa orang terzalimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman. Dilanjutkan. Pimpinan. Silakan Pimpinan. Pak Iskandar Al-Faradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pimpinan, wakil pimpinan, teman-teman Forkopimda yang telah berhadir dari unsur perguruan tinggi baik usia maupun binaan di Banda Aceh, teman-teman anggota DPR Aceh, rekan-rekan wartawan, media cetak maupun elektronik, serta para hadirin undangan yang telah berhadir pada sidang jawaban interpelasi Saudara PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Sesuai dengan hak konstitusi pribadi kami selaku anggota DPR, baik itu PP nomor 12 tahun 2018 dan juga tata tertib DPR Aceh nomor 1 2019, maka kami ingin mendapat jawaban yang lebih terperinci terkait dengan apa yang disampaikan oleh Saudara PLT Gubernur tadi, bahwa sama halnya apa yang disampaikan tadi sangat normatif sekali dan belum menyentuh kepada pokok persoalan dalam sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh para inisiator dan juga ditetapkan secara resmi oleh lembaga DPR Aceh. Oleh karenanya saya meminta izin kepada pimpinan agar Saudara PLT Gubernur Aceh bisa menjelaskan dalam forum paripurna ini jawaban-jawaban yang belum mengena, jawaban-jawaban yang belum terperinci terkait dengan apa yang beliau sampaikan tadi, karena sangat bersifat regulatif dan juga normatif. Pertama, PLT Gubernur Aceh, saya ingin menyinggung soal penjelasan terkait dengan penggunaan dana realokasi dan refocusing COVID-19 terkait dengan pencantuman hibah kepada 150 OKP dan Ormas dengan jumlah anggaran 15 miliar. Mohon kiranya PLT Gubernur Aceh membuka secara terang-benderang siapa OKP dan Ormas yang menerima anggaran 15 miliar ini. Kemudian PLT menyebutkan dalam jawabannya pada poin C, hibah kepada 150 OKP dan Ormas 15 miliar, realisasi 0. Pada saat ini sedang melakukan identifikasi data penerima agar tidak terjadi tumpang tindih dengan BLT dari pemerintah pusat dan BUMN lainnya. Saya kira apa korelasi antara Ormas OKP dengan BLT? BLT itu merupakan bantuan langsung tunai yang diterima oleh masyarakat, baik itu masyarakat tidak mampu maupun yang berdampak COVID-19. Selanjutnya atas izin pimpinan, saya akan lanjut kepada pokok persoalan di penjelasan soal antrian terkait stikering pada mobil-mobil penduduk Aceh, di mana baik pengguna BBM, baik itu solar subsidi maupun premium subsidi, itu dikenakan label dengan alasan apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh itu untuk menekan antrian mobil masyarakat. Setelah proses stikerisasi dilakukan, Pak PLT Gubernur, mungkin Bapak tidak sering turun ke lapangan, atau malah Bapak sering ke lapangan tapi jarang membuka kaca mobil. Itu kerap sekali kita temui sampai dengan dini hari, pukul 3 sampai 4 malam. SPBU yang paling terdekat yaitu di Sigli, di Aceh PD. Itu antrian sangat luar biasa panjang. Itu ada 3 SPBU, baik itu Padang Jiji maupun SPBU di kota, dan juga ada SPBU arah ke Bambi. Mohon penjelasannya. Kira-kira kalau itu yang diinginkan oleh Saudara PLT Gubernur, tentunya itu tidak terrealisasi, dan inilah program hanya mempermalukan rakyat Aceh oleh pemerintah, oleh Gubernur sendiri. Selanjutnya, pimpinan dan Saudara PLT Gubernur, tadi Saudara sangat bersemangat sekali menyampaikan terkait dengan gebrak masker
di mana masker itu merupakan pemberian Presiden Jokowi kepada Aceh 1 juta masker. Dan ini merupakan alasan saudara yang tidak menghadiri sidang-sidang undangan daripada DPR Aceh. Apa urgensi gebrak masker yang saudara canangkan tersebut? Dan berapa kira-kira biaya SPBD yang mana saudara mengikutkan pejabat eselon-eselon ke seluruh kabupaten kota di Aceh? Kabarnya juga kami menemukan di beberapa situs berita pasca ASN turun melakukan gebrak masker, sejumlah ASN di jajaran pemerintah Aceh dan SKPD itu merupakan terpapar COVID-19. Artinya bahwa program gebrak masker ini tidak efektif untuk menekan COVID, malah akan bertambah virus COVID-19. Selanjutnya, Saudara PLT Gubernur, tadi saudara menyampaikan terkait dengan proyek multi-years kontrak, di mana penandatanganan itu bersamaan dengan penandatangan KUA PPAS. Saya merupakan salah satu anggota DPRD Aceh periode yang lalu, dan saya menjabat waktu itu selaku ketua fraksi Partai Aceh. Saya termasuk salah satu anggota Badan Anggaran. Pertanyaan saya, seingat saya MOU proyek multi-years kontrak tidak ditandatangani di ruang rapat Badan Anggaran. Di mana itu diteken, Saudara PLT Gubernur? Jawab. Selanjutnya pimpinan. Soal penjelasan di pertanyaan 16, bahwa Saudara PLT Gubernur juga sepakat dengan kita pemerintah Aceh, di mana sebelumnya kita menyuarakan terkait dengan pembangunan masjid, madrasah dan balai pengajian, di mana dalam penjelasan pada ayat 1 dan 2, Saudara PLT Gubernur menyatakan sudah menyurati Menteri Dalam Negeri terkait agar kodifikasi nomenklatur perencanaan masjid, madrasah dan rumah wakaf serta balai pengajian masuk dalam APBA. Sudah sejauh manakah tindak lanjut dan follow up surat Saudara PLT Gubernur kepada Mendagri, karena ini merupakan program yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh, terutama terkait dengan pembangunan rumah ibadah yang merupakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Selanjutnya, Saudara PLT Gubernur, Anda juga sangat bersemangat, saya lihat tadi menjelaskan oleh fokusi COVID-19. Dalam laporan TAPA yang dipimpin oleh Sekda Dr. Takwallah bersama dengan Badan Anggaran DPR Aceh, yang kemudian disertai dengan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Ketua DPR Aceh dan juga Sekda, disampaikan bahwa realokasi dan refocusing COVID-19 dengan Aceh pagu anggarannya 1,7 triliun. Kemudian tanpa ada laporan sedikit pun kepada Banggar DPR Aceh, akhirnya kami temukan muncul di beberapa media bahwa dana refocusing COVID-19 Aceh itu bertambah menjadi 2,3 triliun. Kemudian teman-teman pimpinan dan sejumlah anggota DPR Aceh termasuk pimpinan fraksi melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, yaitu dengan Dirjen Keuangan. Di sana kita mendapatkan informasi bahwa angkanya naik lagi dari 2,3 menjadi 2,5. Pertanyaan kemudian, ada 3 aplikasi daripada program COVID-19 pelaksanaan anggarannya. Pertama, untuk kesehatan. Kedua, untuk dampak ekonomi. Ketiga, sosial safety net. Sosial safety net, 3 alokasi itu. Pertanyaan kemudian, tadi Anda menyampaikan regulasi-regulasi semata, Anda menyampaikan secara naratif semata. Apa kira-kira bungkusan program refocusing dengan angka 2,5 triliun itu yang telah Saudara PLT bersama dengan TAPA canangkan, yang kira-kira berdampak terkait penekanan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi masyarakat Aceh serta dampak daripada pelayanan kesehatan? Setahu kami malah muncul beberapa selintingan, baik itu di media sosial, kemudian di media online, ada sebagian dari program COVID ini beli mobil, ada sebagian program COVID ini membayar proyek yang tertunda di 2019, misalnya alat peraga di Dinas Pendidikan Aceh. Apakah program ini sesuai dengan upaya penganggaran dalam 3 sektor itu, kesehatan,
kemudian dampak ekonomi dan juga sosial seperti ini. Jangan-jangan apabila kota ini dibuka, maka kita temukan program-program yang tidak berdampak langsung dengan COVID-19. Oleh karenanya, kami minta kepada saudara PLT Gubernur, baik di kesempatan ini maupun di kesempatan selanjutnya, untuk membawa rincian program apa saja terkait dengan penanganan COVID-19 untuk teman-teman DPR Aceh. Selanjutnya, kami membaca di media harian Serambi Indonesia surat cinta saudara PLT Gubernur Aceh yang ditujukan kepada teman-teman dokter para medis yang berada di garda terdepan menangani kasus COVID-19 terkait dengan insentif medis. Pertanyaan kemudian, apakah insentif medis ini sudah Bapak PLT Gubernur salurkan kepada mereka sesuai dengan surat cinta Bapak atau belum? Karena sepengetahuan kami, pemerintah pusat yang ada mengalokasikannya, tetapi pemerintah Aceh belum mengalokasi sama sekali. Sayang sekali Bapak-bapak PLT, dokter dan tenaga medis kita ada yang sudah meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, tapi uang belum mereka nikmati sama sekali. Kemudian terakhir, atas izin pimpinan saudara PLT Gubernur Aceh, tadi saya mendengar adanya bantuan terkait UMKM dari dana COVID-19. Di kabupaten mana saja para penerima manfaat UMKM ini diberikan? Karena kabarnya hanya 2 kabupaten yang diberikan, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Tengah. Kami berharap apabila ini ada, maka berikanlah untuk seluruh kabupaten kota di Aceh agar proses pemertaan dan keadilan dapat dinikmati oleh rakyat Aceh di bawah pimpinan saudara PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Demikian dari saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Senator Malaki. Selanjutnya Pak Muklis dan selanjutnya dengan Ustaz Irawan Selain. Silakan Pak Muklis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, para wakil ketua, ya alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini lengkap hadir. Dan kalau begini lengkap kehadiran pimpinan DPR Ketua beserta seluruh banyak yang hadir, saya menginginkan tiap minggu, tiap hari kita mulai integrasi di sini supaya kehadirannya lengkap. Gara-gara integrasi, pimpinan lengkap hadir, anggota DPR banyak yang hadir. Ke depan semuanya lah integrasi kedua. Maka ketua ya. Selanjutnya yang saya hormati seluruh anggota DPR Aceh yang berhadir, yang tidak berhadir mungkin bisa kita hitung jari. Kemudian yang saya hormati saudara PLT Gubernur, alhamdulillah hari ini hadir juga Pak Gubernur. Berdasarkan catatan kami, baru 4 kali saudara PLT hadir di dalam sidang paripurna yang terhormat ini. Yang ketiga, nanti kurang satu lagi. Yang pertama, acara seremoni pelantikan anggota DPR. Yang kedua, pelantikan pimpinan DPR. Yang ketiga, LHP. Yang keempat, betul saya bilang, keempat ini. Selama 1 tahun 4 kali hadir bisa kita hitung jari. Nah, alhamdulillah boleh. Selanjutnya yang saya hormati seluruh anggota Porkopimda yang berhadir, seluruh hadirin hadirat yang berbahagia, dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh insan pers yang selalu setia bersama DPR, walaupun banyak di eksekutif. Jadi, Ketua, saya tidak banyak memberikan tanggapannya lagi karena sudah banyak diborong oleh saudara saya Iskandar Usman Al-Munabi. Jadi saya cuma satu saja yang ingin saya tambah pertanyaan ataupun tanggapan lain, Ketua. Yang pertama mengenai penunjukan
pengangkatan PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Syed Azhari oleh PLT Gubernur Aceh. Memang dalam hal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak diatur secara spesifik tentang jangka waktu pengangkatan seorang pelaksana tugas. Tapi dalam surat edaran Kepala BKN nomor 2 garing surat edaran garing 7 Romawi garing 2019 secara spesifik telah diatur tentang jangka waktu seorang pelaksana tugas, yaitu di ayat 3.11 dalam hal isi surat edaran. Saya bacakan supaya didengar oleh semua orang, jangan sampai mungkin Pak Saudara PLT tidak tahu ataupun pura-pura tidak tahu karena diisi oleh orang-orang yang tidak mengerti dengan aturan. Saya bacakan. PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan lagi. Jelas di poin ayat 3.11 dalam hal isi surat edaran. Berarti dalam hal ini saya menilai Ketua Saudara PLT telah terjadi di sini kebohongan publik. Betul. Dan sebagaimana harapan saya di paripurna sebelumnya, ini ketua sudah layak kita tingkatkan ke selanjutnya, yaitu pemakzulan. Mudah-mudahan pemakzulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis. Selanjutnya Ustaz Gunawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kehormatan saya kepada ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRA yang hadir pada paripurna yang sangat istimewa ini. Saudara PLT dan seluruh jajaran yang telah berhadir beserta unsur Forkompimda, para rektor dan yang mewakili yang telah berhadir. Saya ingin menyampaikan bahwa dari lubuk hati yang dalam, kami yang ikut menandatangani proses interpelasi ini supaya ini berjalan semata-mata karena kecintaan kami kepada pemerintah. Bukan karena kebencian, bukan karena kemarahan. Karena selama ini dalam proses pembahasan, baik pembahasan kebijakan dan khususnya pembahasan anggaran, banyak sekali terjadi sumbatan-sumbatan sebagaimana disampaikan oleh saudara PLT tadi, yang dalam lapangan yang kami rasakan jauh antara api dan panggangnya. Saya ingin mengatakan satu hal yang ada masih dalam catatan saya. Tanggal 6 Mei 2020 adalah pembahasan pertama Banggar dengan Tapa, membahas dana refocusing yang jumlahnya baru 1,7 triliun. Dan dalam bahasa yang kami sampaikan beserta catatan kawan-kawan yang lain, kami membahasakan bahwa kalau seandainya refocusing ini 1,7 triliun tersebut hanya memenuhi angka-angka yang diminta oleh pemerintah pusat supaya kita siap terhadap bila terjadi pandemi COVID yang meningkat, saya menyatakan dengan bahasa dalam tanda kutip, haram digunakan apabila ini tidak dibahas bersama dengan Dewan. Dan pada saat itu, Saudara Sekda selaku dan tim Tapa yang hadir menyatakan siap, yang saya pahami. Tetapi dalam perjalanan bukan hanya merealisasi anggaran, bahkan menambah anggaran dari 1,7 menjadi 2,3 yang disebutkan di sini, sedikit pun tidak ada pemberitahuan ke Dewan. Sehingga ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tersumbat inilah yang perlu kita perbaiki ke depan. Dalam catatan kami yang kami melihat ketika tadi diuraikan rapat-rapat dan lain-lain sebagainya,
sampai tidak hadirnya tanpa pada rapat terakhir dengan pembahasan anggaran, kemudian hadir para kepala SKPA dengan komisi-komisi terkait. Tapi yang ingin saya kasih beritahukan kepada PLT bahwa kami sangat menyayangkan ketika para kepala SKPA hadir pembahasan dengan komisi dan TAPA tidak hadir, tapi para kepala SKPA hadir, tapi frame yang dibangun kepada semua kepala SKPA bahwa saudara kepala SKPA jangan minta tambah, jangan minta kurang, ambil dana yang sudah ada. Apa artinya pembahasan di komisi? Ketika setiap dinas kami tidak boleh minta tambah, tidak boleh menyatakan kurang, sehingga fungsi anggaran dewan itu tidak terrealisasi dengan baik. Sehingga pembahasan kami bukan pembahasan anggaran, tapi menerima laporan dari SKPA kepada komisi-komisi sebagai mitra kerja masing-masing SKPA tersebut, bukan pembahasan anggaran. Jadi mau ditambah, tidak ditambah, walaupun ini domainnya Banggar dengan TAPA, sampai hari ini antara TAPA dan Banggar tidak pernah terjadi pembahasan kembali terhadap anggaran-anggaran yang kita peruntukkan untuk masyarakat kita. Yang kedua, saya ingin menanggapi sedikit dari jawaban ini adalah tentang apa yang disampaikan keputusan terhadap MA, pengangkatan saudara PLT Ketua MA yang dimulai daripada di sini jawabannya mengatakan bahwa kami belum menerima salinan tertulis, tapi sudah mengetahui bahwa keputusan MA sudah dikeluarkan dalam web resmi daripada Mahkamah Agung. Sehingga sampai kapan menunggu proses ini? Apakah menunggu sampai habisnya periode seseorang tersebut yang berhak menjabat sesuai dengan aturan hukum? Tapi di sisi yang lain, habis satu PLT dilantik PLT yang lain, habis PLT ini dilantik PLT yang lain. Sedangkan proses ini tidak dilakukan secara sempurna, dan ini memberikan dampak yang sangat negatif terhadap pemerintah Aceh dalam penanganan perkara-perkara yang menyangkut dengan hak orang yang harus dikembalikan sebagai kepala dinas, ketua MA dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini harus segera diproses dalam pelaksanaannya, jangan sampai kita sebagaimana bahasa sahabat-sahabat kami yang lain melakukan kezaliman. Oleh karena itu, ketua dalam paripurna hari ini saya mengusulkan bahwa karena sebahagian besar jawaban ini masih normatif dan banyak hal lain yang ingin kita sampaikan sebenarnya, dan sebahagian sudah disampaikan yang lain, di sini saya melihat bahwa banyak peraturan-peraturan yang diberikan. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memberikan jawaban, juga ada peraturan-peraturannya. Dalam pertemuan ke depan, semua peraturan-peraturan itu dibaca, sama-sama kita pahami. Jangan sampai ini ada peraturan, ini ada peraturan, seolah kita semua ada peraturan tapi tidak pernah berjalan. Dalam pembahasan ke depan saya meminta notulensi apa yang disampaikan di sini, termasuk peraturan-peraturan pendukung yang disampaikan, harus sama-sama kita kaji, harus sama-sama kita baca. Mana sebenarnya arti peraturan yang sebenarnya harus dijalankan. Terima kasih Ketua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Irawan. Selanjutnya Pak Abdul Rahman baru. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan dewan, saudara PLT Gubernur, para Forkopimda, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Saya ada beberapa hal catatan saya mungkin perlu disampaikan dalam sidang yang terhormat ini. Yang pertama menyangkut dengan proyek-proyek multius. Di sini mungkin tadi dalam penyampaian pidato kedua sudah dijelaskan, namun ada baiknya saya juga ulang sekali lagi agar menjadi menjadi bahan kajian kita semua dan tidak ditelah tafsirkan dan tidak diseret-seret dan tidak ditarik-tarik ke arah yang lain, dan itu berpotensi untuk merusak perdamaian Aceh. Saudara-saudara sekalian, proyek multius ini saya sampaikan dulu, saya ini anggota DPR periode yang lalu, saya anggota badan anggaran, saya tim perumus,
dan terlibat selalu dalam pengambilan keputusan pada tahun yang lalu itu, termasuk Pak Isyana Palaki, termasuk juga di situ. Bapak-bapak yang hormat, saya ingin menyampaikan begini. Pembangunan jalan tidak ada serapia. Selalu 12 ruas jalan itu selalu kita bangun. Dan saya juga tahun yang lalu itu anggota Komisi 4. Selalu ikut membuat anggaran di PUPR dan pengairan. Pembangunan itu selalu kita anggarkan. Setiap tahun ada pembangunan jalan, 12 ruas jalan itu. Termasuk tahun 2020 itu juga ada. Cuma skemanya hanya kontrak tahun tunggal. Dan juga tahun 2021 yang kemarin kami bahas sepihak karena PLP melarang kapal untuk menghadirinya, jadi kami tetap menganggarkan untuk jalan tersebut. Jadi tidak ada DPR ini yang menolak pembangunan, tidak ada DPR ini yang anti pembangunan, tidak ada DPR ini yang diskriminatif, apalagi tidak ada isu-isu diseret ke isu SARA dan sebagainya. Ada kebencian dalam itu tidak, sama sekali tidak ada di pihak kita seperti itu. Kita sepakat mengenai itu. Kapan pun kita sepakat. Kita malah ingin cepat selesai dengan itu. Sejak Pak Anwar Ishak dulu menjadi kadis PUPR itu, kami sudah sepakat Pak Anwar, kita buat skala prioritas agar jalan ini bisa tuntas. Dan selalu kita bangun, tidak pernah ada yang tuntas. Baru satu yang fungsional. Saya ulang lagi, baru satu yang fungsional hanya jalan KKA. Kenapa itu fungsional? Itu jalan, badan jalan dibangun oleh PT KKA. Dulu kita ganti rugi dengan PT KKA pada zaman Pak Sam Gubernur Aceh sebesar 15 miliar rupiah. Maka jalan itu fungsional. Sementara yang lain, yang ruas lain itu, ruas yang lain itu tidak fungsional. Karena membangun kita tidak maksimal dan tidak serius kita membangun. Itu hanya kita jadikan sebagai alat untuk kepentingan sesaat kita semata-mata. Jadi Pak PLD, yang kita tentang bukan pembangunan, yang kita tidak sepakat bukan pembangunan, tapi prosedurnya yang cacat. Prosedurnya ini yang kita tentang. Kalau kita mau duduk kembali, kita diskusi kembali, tidak ada persoalan sebenarnya. Kalau tahun ini Pak PLD kontrak tahun tunggal, silakan saja, tidak ada kelakuan bersama kita. DPR tidak akan protes itu. Kontrak tahun tunggal seperti ada uang di tahun 2020 itu. Lalu tahun depan kalau membuat kontrak tahun jamak, kita tunggu kembali. Kita buat kontrak tahun jamak 2 tahun selama masa Pak PLD masih masa jabatannya. Seperti itu. Jadi, di mana salah prosedurnya? Yang pertama, ditolak oleh Komisi 4. Komisi 4 ketika menerima surat dari Sekwan melalui umum, surat ini masuk ke Sekwan tanggal 6, kemudian tanggal 9 masuk kepada Komisi 4, diminta Komisi 4 untuk memberikan rekomendasi. Komisi 4 menolak. Kenapa menolak? Besok penandatanganan kesepakatan KUA BPIS. Jadi Komisi 4 menolak karena belum membahas. Kita perlu mendalami dan masih ada yang lain-lain. Komisi 4 menolak pada itu dan saya ada di sini. Lalu dalam masa seperti itu, tanggal 9 masuk surat, tanggal 9 minta rekomendasi. Nah sepertinya kaitannya penuh dengan syarat dengan masalah. Tidak mungkin kita berikan rekomendasi tanggal 9, tanggal 9 rekomendasi. Besok ditandatangani KUA BPIS. Dan ternyata karena tanggal penandatanganan MOU itu terjadi pada tanggal 10. Dan saya saksi hidup, tidak ada penandatanganan pada tanggal 10. Penandatanganan MOU pada itu yang ada penandatanganan kesepakatan KUA BPIS. MOU proyek munir tidak ada penandatanganan secara pada tanggal 10 di ruang bangga. Saya saksi hidup, mungkin Pak Isyana juga ada di sini. Lalu kapan ditandatangani kita tidak tahu. Mungkin mohon kerjasama Pak Gubernur, kapan Pak PLT, kapan ditandatangani itu. Dan ketika kami telusuri, ternyata rapat pimpinan juga tidak ada. Ketika kami telusuri, ternyata rapat pimpinan juga tidak ada untuk penandatanganan MOU Modules ini. Jadi mungkin ini mensyarat dengan rekayasa dan memang di sini main peraba. Jadi kemudian pada tanggal itu tidak ada penandatanganan meskipun secara tertulis memang tertulis tanggal 10. Faktanya ditandatangani bukan tanggal 10. Itu mungkin permainan tanggal saja. Lalu ketika pembahasan RAPBA
tidak ada juga pembahasan proyek nutrisi. Kami di Komisi 4 membahas itu hanya anggaran untuk 1 tahun 2020 bersama SKPA. Tidak ada berapa yang kita sepakati, hanya 1 tahun. Sampai tim perumus merumuskan APBD tahun APBA tahun 2020, saya salah seorang tim perumus. Tidak ada juga pembicaraan proyek nutrisi di rumusan RAPBA tahun 2020. Nah, sampai dan ketika kita sahkan di paripurna ini APBA tahun 2020, ketika terima rancangan kanun kita tetapkan rancangan kanun, tidak ada pembahasan mengenai proyek nutrisi, termasuk dirumuskan oleh tim perumus saya seorang tim perumus juga tidak ada pembahasan proyek nutrisi itu. Lalu kapan muncul? Wallahu a'lam bishawab. Apa muncul proyek itu? Belakang baru kita dengar, kami pusat kasus setelah itu sudah ada penandatanganan proyek nutrisi. Kami pusat kasus saya sini saya sana. Karena memang masa habis jabatan anggota DPR periode lalu, jadi tidak sempat diklarifikasi lagi. Maka itu menjadi catatan teman-teman yang lalu dan saya orang ini, kami harus meluruskan ini menyangkut dengan tata kelola pemerintahan. Kami harus meluruskan ini, karena ini menyangkut dengan tata kelola pemerintahan. Jadi itu Pak Pelti, tidak ada persoalan sebenarnya. Jadi kalau kita mau duduk kembali sekali ini Bapak tender saja untuk tahun 1 tahun, kontrak 1 tahun. Tahun depan kita duduk mau 2 tahun, silakan. Itu silakan. Kita tidak ada perbedaan di sini. Jadi jangan diseret-seret isu ini ke macam-macam. Jangan diadu domba masyarakat dengan isu proyek nutrisi ini. Apalagi diadu domba angkat etnis Aceh. Ini berbahaya sekali Pak Pelti. Jangan diseret-seret persoalan itu. Karena perdamaian Aceh ini mahal. Konflik Aceh cukup lama. 30 tahun Aceh ini berperang. Bara-bara itu belum habis padam. Jangan sampai diseret-seret lagi dengan hal kecil. Dengan proyek nutrisi ini hanya kepentingan sesaat, kepentingan sekelompok orang. Lalu kita seret, kita hancurkan perdamaian Aceh. Mahal sekali Pak Pelti. Mahal sekali hari ini. Jangan sampai nanti Pak Pelti dicap oleh rakyat Aceh sebagai pengacau keumaran Aceh. Ini berbahaya. Berbahaya. Mahal sekali perdamaian ini. Kita capek hidup dalam daerah konflik. Jangan hanya persoalan proyek nutrisi itu lalu kita seret Aceh di konflik kembali. Jangan sampai seperti itu. Munculnya gerakan ala setelah PLT melakukan kunjungan kerja. Munculnya demo-demo itu juga setelah duduk di rumah Pak PLT. Apa sepertinya Pak PLT menggerakkan itu semua. Menggerakkan itu. Ini bukan tugas kepala daerah. Tugas kepala daerah menjaga keamanan, mendamaikan Aceh. Tidak boleh kepala daerah terlibat dalam menggerakkan demo-demo, menggerakkan berbagai macam isu adu domba masyarakat. Itu tidak boleh Pak PLT. Ya, lalu. Mengenai pembangunan jalan saya ulang tidak ada perbedaan. Kami tidak mengunci pembangunan jalan. Jangan diseret-seret orang anggota DPR dari FDP 4 wajib mendukung pembangunan jalan yang jalan di situ. Jangankan di anggota DPR dari 4, 81 anggota DPR ini mendukung pembangunan jalan itu. Jangan diseret di Abdiah, anggota Abdiah harus anggota DPRA dari dapil berapa 9 wajib mendukung, kalau tidak kami akan ini. Jangankan mereka yang 9 orang, 81 orang ini kami wajib mendukung pembangunan itu. Jangan diseret. Jangan diseret persoalan ini, persoalan kita bersama. Nah, jangan buat dia sama-sama dari DPR. Oh kalau tidak begini nanti tidak pilih lagi, tidak ada urusan berpilih DPR dengan parti. Anggota DPR dipilih juga ada urusan yang seperti itu. Jadi, tak usah takut anggota DPR. Sama kami di 4 dikatakan semua, tak usah takut. Tak usah takut, tidak ada di semuanya. Kepentingan sesaat jangan hancurkan Aceh. Ini harus saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Dihadiri juga oleh semua muslim dari unsur Forkopimda. Ini penting. Jangan persoalan proyek kecil-kecil itu kita seret Aceh, kita seret ke daerah konflik kembali. Hancur kembali Aceh ini. Nah, itu menyangkut oleh Pak PLT kita sepakat. Kalau besok Pak PLT mungkin tender 1 tahun, silakan, tidak masalah. Tapi kalau tender mungkin bermasalah. Kenapa bermasalah? Prosedur nggak salah. Prosedur mana? DP nomor 22
PP Nomor 12 tahun 2019 pasal 92 harus ada persetujuan DPR. Persetujuan DPR harus disampaikan dalam rapat paripurna. Mungkin dulu pimpinan kami itu silap ya. Udah silap kita beres. Ya, paripurna. Mereka dulu mungkin sahabat-sahabat kami jangankan bawa ke paripurna, rapat pimpinan pun tidak. Karena orang silap kita maafkan. Tapi ini harus Kajawah. Kemudian Pak menyebut hasil evaluasi APBA tahun 2020. Yang kami tanyakan bukan persoalan kapan Bapak sampaikan itu narasi itu, tapi tidak apa namanya, kan itu lebih mudah. Tapi kenapa tidak sampaikan kepada kami? Setelah dievaluasi, kan harus disampaikan kepada kami kembali. Lalu kita bahas bersama antara DPR dengan apa untuk kita ambil keputusan. Tapi ini kali ini APBA 2020 tidak disampaikan hasil evaluasi kepada DPR sampai hari ini kami belum lagi. Oh, persoalan penggantian anggota DPR kan ada DPR orang terpilih, kenapa tidak disampaikan? Oh, persoalan saya ada itu, tapi kan ada teknik tersendiri untuk kami cari solusi. Itu kewajiban yang diatur oleh pasal 235 UPA. Kemudian diatur juga dalam pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang evaluasi APBA. Jadi dalam ini Bapak Kepala PLT Gunung Aceh salah melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melakukan langkah-langkah seperti itu. Termasuk juga melakukan multius. Sudah kita batalkan, jelas-jelas melanggar PP nomor 12 tahun 2019 masih dipaksakan. Melanggar peraturan perundang-undangan. Kenapa tidak kita selesaikan persoalan itu? Jadi harus taat azab. Dalam negara ini harus taat azab. Harus taat peraturan. Tidak boleh seenaknya kita. Tidak boleh mentang-mentang kita langsung. Tidak boleh seperti itu. Ya, kasih. Kasih, Pak Hai. Kemudian ini refokusi ini hendak apa nanti hendak Alah kali dah yang lagi no. Kita menginginkan jadi pandemi COVID tidak ada. Tapi memang COVID ini memang terjadi memang dari alam seperti ini. Lalu pemerintah pusat memutuskan untuk dibuat refokusi, tidak ada masalah bagi kita. Hanya saja refokusi itu disampaikan kepada kami. Lakukanlah yang tepat. Kalau untuk penanganan COVID, gunakan untuk penanganan COVID. Jangan sampai uang direfokusi triliun rupiah, grafik positif corona meroket terus. Seperti kita tidak ada usaha-usaha, tidak ada melakukan apa-apa. Dokter kita, perawat kita, semuanya sudah mau kerja lagi sebenarnya, tapi mau bilang apa mereka? Mereka terpaksa kerja, mereka begitu pergi ke rumah sakit, menjerit hati mereka, menjerit. Takut juga mereka juga manusia, mereka juga punya anak, mereka juga punya suami dan keluarga sebagainya. Tapi apa peran kita untuk dimotivasi mereka? Tidak ada kita, apa langkah-langkah kita ada? Yang paling kita sesalkan, karena refokus ini tidak ada fokus untuk kesehatan. Hanya untuk kegiatan lain. Yang paling signifikan lagi adalah yang paling banyak direfokusi adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut keputusan. Dana pembangunan mendasar dipotong, dana pembangunan masjid dipotong, dana pembangunan daya bisa habis. Sementara untuk proyek Morbius tidak boleh sentuh-sentuh. Abu-abu menjadi imam masjid menjadi datang kepada kami kapan demo dan sebagainya. Betul. Semua dipotong. Kenapa tidak diambil keseimbangan? Kalau potong berapa misalnya 50%. Semua kita potong 50%. Tapi ini tidak. Yang dipotong hanya kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Malah kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat itu dipotong. Dan yang lebih fokus lagi yang diusulkan oleh DPR mana? Itu yang dipotong. Yang lebih seperti itu dicari mana kegiatan-kegiatan yang diusulkan melalui wakil DPR itu dicari itu di pangkat kami. Ah, kasih. Kamera. Upload suara. Dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA. Pelaksanaan APBA itu melaksanakan tugas PLT.
yang diberikan oleh undang-undang. Setelah Pak PLT menggunakan anggaran ini, wajib untuk tanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai representasi rakyat yang diatur oleh undang-undang. Tadi Pak PLT menjelaskan tidak ada kewajiban untuk menghadiri sidang paripurna, boleh diwakili dan sebagainya. Hanya ada kewajiban adalah hanya kalau pada saat pengambilan keputusan. Mungkin Pak PLT tidak terbaca. Yang Bapak PLT sebutkan itu hanya penting, dan itu hanya menyangkut dengan takdir kami dan Permendagri. Tapi Pak PLT mungkin tidak terbaca. Ada dia di di UUPA. UUPA di undang-undang kita ini. Di UUPA itu pasal 45 Pak PLT, huruf B. Kewajiban gubernur melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Aceh. Nah, hal-hal lain boleh Pak Gubernur hadir, tapi kalau pertanggungjawaban itu wajib karena perintah undang-undang itu diperintahkan oleh Undang-Undang Aceh Undang-Undang Musbat tahun 2006. Lalu diperintahkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 65 ayat 1. Kepala daerah mempunyai tugas diurusinya menyusun dan mengajukan raperda tentang APBD dan raperda tentang pertanggungjawaban APBD dan seterusnya. Lalu di pasal 320 disebutkan kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR dan sebagainya. Kalau menyangkut pertanggungjawaban tidak boleh pakai itu, wajib kepada. Kenapa? Kemarin 50.000 uang keluar uang Aceh pun itu katanya atas arahan Pak PLT. Semua pengeluaran itu atas arahan Pak PLT. Semuanya dari Pak PLT. Hari ini Pak PLT harus menanggung di buka rakyat Aceh. Itu sudah harus Pak PLT, tidak boleh begini. Kalau hari itu Pak PLT datang misalnya, lalu disampaikan oleh yang terkait salah, tapi Pak PLT harus di sini. Menyangkut pertanggungjawaban itu wajib, tidak boleh begini. Jangan berkilah begini begitulah. Tidak usah lakukan kekerasan dari itu. Kasih. Menyangkut MAA, saya sama Pak Ketua. Amplo sarong lu. Menyangkut MAA ini bukan persoalan Pak PLT mau tidak lanjuti itu tidak ada urusan. Silakan aja. Mau tidak lanjuti keputusan Mahkamah Agung, mau tidak urusan Pak PLT. Tapi yang jadi soal di sini adalah Pak PLT bekerja melanggar undang-undang, melanggar peraturan perundang-undangan sebagai kepala daerah yang harus dijaga. MAA itu bukan SKPA, MAA itu bukan perangkat daerah, MAA itu adalah lembaga daerah. Lembaga daerah itu bukan bawahan Pak PLT, dia adalah berdiri sendiri yang diatur oleh Kadin Aceh. Oleh karena itu, ketika MAA melakukan musyawarah, Pak PLT wajib menantikan terpilih itu. Meskipun mau sakit, dia terpilih, mau mati, dan terpilih tidak ada urusan mereka. Yang penting dia terpilih dalam musyawarah itu, Pak PLT wajib nanti. Tapi Pak PLT melakukan lain. Yang terpilih Pak Fadul Zaman, yang Pak PLT lagi, Pak, saya ganati. Ada apa itu? Melanggar peraturan perundang-undangan, melampaui kewenangan, diatur laporan Aceh dengan itu. Jadi sekarang dalam MAA ini tidak perlu banyak cerita, tidak perlu banyak alasan. MAA ini ingkrah di Mahkamah Agung bahwa Pak Bad itu menang di Mahkamah Agung. Ketika Pak Bad menang itu dalam gugatan di Mahkamah Agung, artinya PLT salah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kedua, sampaikan kepada Pak Jokowi, sampaikan kepada Pak SBY, Pak PLT perlu banyak berpendapat. Betul. Kak kasih. Saya terakhir menyangkut dengan kedatangan tim kapal itu Pak Sekda pada tanggal pada tanggal 12 Agustus yang disampaikan di Jawa ini bahwa ada pembahasan tentang jadwal pembahasan kembali UA BPAS. Dalam pertemuan itu Pak Sekda, saya disampaikan oleh Wakil Ketua yang hari itu Bapak Safarudin kepada kami provokasi bahwa pada saat itu Bapak ketemu dengan Pak Safarudin tidak ada pembahasan jadwal ulang UA BPAS.
Yang Bapak tawarkan adalah pembahasan UAPKI itu dilakukan sesuai protokol kesehatan. Kita siap untuk itu. Tapi tawaran Pak Seda pada seperti itu adalah 4 orang dari tim KAPA, 4 orang dari DPR. 4 orang dari tim KAPA kita siap terima. Tapi 4 orang dari DPR tidak bisa terima. Kenapa tidak bisa terima? DPR ini terdiri dari berbagai fraksi-fraksi. Susah terwakili DPR minimal terwakili satu fraksi atau 1 orang. Jadi Pak Sekda, Pak PLT, jawaban di halaman 29 ini bahwa ada pembicaraan jadwal ulang, ini adalah jawaban yang keliru kalau bahasamu tadi, termasuk juga Sudah terlalu banyak. Dan enak juga dengan suara-suara itu saja, biarlah ada variasi suara lain. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kesimpulan terakhir. Masih ada lagi. Aduh. Sudah di luar undang-undang, baik sekali tugas-tugasnya, tindakan-tindakannya yang ada peraturan perundang-undangan, dan banyak sekali melakukan tindakan-tindakan yang membuat pelaksanaan tugas untuk ini hilang kepercayaan dari masyarakat, dan juga banyak hal yang dilakukan tidak sesuai apa yang dibilang dengan yang dilakukan. Dan ini berbahaya satu kepala daerah Pak Ketua. Kami mengharapkan ini dilakukan, apalagi yang paling kita sesalkan ada upaya-upaya malu domba masyarakat membangkitkan konflik baru ini berbahaya. Pak Ketua sampaikan kepada Presiden Jokowi dan kepada Pak SBY sebagai orang yang mendamaikan. SBY itu orang yang mendamaikan Aceh. Jangan sampai juga rusak di tangan kita. Demikian Ketua, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Pimpinan sebentar ada pimpinan. Saya cuma mengingatkan di tata tertib kita rapat hari Jumat paling lambat jam 16.30. Ini sudah jam hampir jam 6. Bukan saya tidak, tapi kita bersepakat dulu semua pihak. Apakah rapat ini kita lanjutkan ataupun nanti kita tunda bagaimana melanjutkan. Sambung dulu. Sambung sampai akhir. Ibrahim sudah mengingatkan, kita lihat bersama, tapi kita buka kesempatan sudah menunjuk tangan. Kita mulai ke Ibu Zahra, di situ baru tunggu Samsul Bari. Yunafa dulu baru tunggu Samsul Bari. Silakan. Yunafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak BLT, Bapak Nova, Sama-sama Nova ya. pimpinan dan wakil pimpinan, seluruh anggota DPRA dan para tamu undangan yang berhadir di malam ini. Perkenalkan Pak Nova, nama saya Bu Nova. Baik Pak, yang pertama saya langsung saja tentang surat edaran gubernur dari Bapak tentang stickering. Mohon Bapak cabut surat edaran tersebut. Bapak satu-satunya gubernur yang mempermalukan masyarakat Aceh. Betul. Semua masyarakat punya hak untuk berhemat. Membeli mobil adalah pilihan. Untuk berhemat, semua masyarakat punya hak. Sangat malu Pak, masyarakat Aceh ketika ke Sumatera Utara ke Medan, mobilnya berlabel subsidi. Sedangkan di sana bebas, ya, tidak ada satupun mobil yang berstiker. Jangan mempermalukan rakyat Aceh Pak. Di provinsi orang ada rakyat Aceh yang pergi ke Riau dan segala macam. Akhirnya mereka mengenal, ya, mobil rakyat Aceh ada labelnya, ya, bersubsidi. Ya. Itu Pak, mohon dicabut surat tersebut. Yang kedua, tentang gebrak masker. Sekian dana yang Bapak keluarkan
yang didapat oleh masyarakat hanya 2 masker, Pak. Berapa banyak uang habis untuk aparat Bapak, sedangkan yang diterima oleh masyarakat hanya 2 masker, cuma seharga 20.000, Pak. Masyarakat tidak sanggup beli, ya. Apalagi kalau masker itu sudah dibeli duluan, jauh-jauh hari sebelum awal-awal terjadi COVID, mereka sudah punya semua. Dan Bapak terlambat melakukan tindakan pembagian masker. Yang selanjutnya tentang pernyataan Bapak di sini, rata-rata Bapak tidak hadir kemari, ya, ke ruang DPRA yang terhormat ini. Alasannya adalah tidak ada norma hukum yang menyatakan wajib dihadiri oleh kepala pemerintah. Saran saya, Bapak kuliah lagi. Ya, Bapak ambil ilmu komunikasi, Pak. Ya, belajar komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Bapak terpilih menjadi pemimpin hari ini untuk berkomunikasi dengan baik. Saya ingin mengibaratkan bahwa eksekutif dan legislatif ibarat suami istri, Pak. Bapak suami, kami istri. Berbicaralah, berkomunikasilah dengan baik. Kalau suami istri berkomunikasi dengan baik, tentu rakyatnya, anak-anaknya juga sejahtera, Pak. Ya, jadi saran saya itu, Bapak belajar lagi ilmu komunikasi. Kemudian, seingat saya, sewaktu kami meminta Bapak untuk menghadiri pertanggungjawaban tentang UA, ya Pak ya, Bapak tidak berhadir. Posisi Bapak di Jakarta. Kemudian tiba-tiba Bapak ya pulang turun di Medan dan langsung ke Aceh Tamiang. Meminta dukungan masyarakat Tamiang untuk mendukung proyek multi-years. Ya, Bapak tidak hadir kemarin, tapi besoknya Bapak ada di Aceh Tamiang. Bapak tidak perlu mencari dukungan ke sana kemari, Pak. Ya, kalau yang kejadian hari ini di Dapil 7, yang hebat itu adalah partai Bapak. Kami semua tidak mendukung, ya selain partai Bapak, kami semua tidak mendukung proyek multi-years. Ya, perlu masyarakat ketahui bahwa tidak ada satupun proyek ini yang tidak kami dukung. Hanya kami karena sayang dengan Bapak, ya makanya kami meminta Bapak untuk berbicara secara baik-baik. Jadi hal yang tersebut Bapak nggak perlu lagi keliling-keliling seluruh Aceh untuk menjadi dukungan. Cukup berkomunikasi dengan kami, insya Allah semua masalahnya selesai, Pak. Kemudian yang kami minta untuk apa solusi cepat dan tepat saudara PLT Gubernur dan mengatasi masalah pendidikan ya sekarang ini. Ya. Jawaban yang Bapak berikan ini sangat normatif, tidak ada satupun ya jawaban Bapak yang mengena. Ya. Alasan Bapak pembelajaran daring, luring itu memang sudah dilakukan oleh tingkat nasional, Pak. Ya. Yang kami minta apa dari dana refocusing COVID yang ada saat ini yang turun ke para pelajar dan guru, Pak. Yang ada dari Kementerian Pendidikan pakai data. Dari Aceh apa, Pak, yang diberikan kepada guru dan anak-anak? Bapak bisa bayangkan daerah Gayo Luwes, daerah Lokot yang sinyalnya tidak ada. Apa yang bisa mereka dapat dengan pendidikan seperti hari ini? Apa yang Bapak lakukan? Apakah Bapak memberikan paket data, memberikan HP dari dana tersebut? Ya, jawaban ini tidak kena, Pak. Ya, Bapak cari jawaban yang lebih masuk di akal. Demikian pimpinan dari saya beberapa. Terima kasih Bu Kamala. Selanjutnya Pimpinan, saya bicara pimpinan. Mas Samsul Bahri dulu. Habis itu
Salam hormat saya sandarkan kepada teman-teman yang terdahulu mengingat waktu. Ini hanya perlu klarifikasi karena salah satu materi yang tidak Bapak PLT jawab adalah tentang keberadaan Yuyun Arafah. Ini kalau bicara Bapak Nova Iriansyah selaku Ketua Demokrat Aceh itu adalah sahabat saya. Nah, jadi tidak ada masalah, saya tidak ingin menyerang pribadi Bapak Nova Iriansyah di sini. Kenapa ini muncul? Karena jabatan Bapak Nova Iriansyah sebagai PLT Gubernur Aceh itu jelas. Makanya saya mohon maaf atas nama Bapak Nova Iriansyah, kita tetap sahabat, tidak ada masalah apa-apa. Ini masalah dengan PLT karena jabatan PLT Gubernur Aceh. Berdasarkan pemberitahuan media yang tidak pernah ada bantahan, Saudara Yunita Arafah merupakan istri kedua daripada Saudara PLT Nova Iriansyah. Berdasarkan data dan dokumen kepegawaian, Saudara Yunita Arafah sampai saat ini merupakan ASN yang bekerja di usia yang masih berstatus belum nikah. Bahkan sudah dikaruniai oleh Allah 2 orang anak. Atas fakta tersebut, Yunita Arafah secara meyakinkan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi, pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua garing ketiga garing keempat. Berdasarkan dokumen resmi model BB2 KWK yang dilaporkan pada negara saat pendaftaran sebagai calon wakil gubernur Aceh pada tahun 2016, Saudara Nova Iriansyah tidak mencantumkan Saudari Yunita Arafah dan kedua anak mereka dalam daftar riwayat hidup. Namun diketahui Saudara Yunita Arafah sering diberikan fasilitas negara oleh Saudara PLT Gubernur. Hal itu menunjukkan Saudara PLT Gubernur telah melakukan pembohongan publik dan menipu negara. Sebagai suami, Saudara Nova Iriansyah dan keluarga berkewajiban menjadi teladan dan taat dan patuh pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun fakta yang Saudara Nova Iriansyah telah turut serta, terlibat dan patut diduga sengaja memberi perlindungan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saudari Yunita Arafah. Karena itu dapat disimpulkan secara meyakinkan Saudara PLT Gubernur telah melanggar 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 47 huruf F, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah garing janji jabatan. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 61 Ayat 2 tentang sumpah janji jabatan kepala daerah. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 tentang sumpah garing jabatan Gubernur garing Wakil Gubernur di antara yang berbunyi, menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, selama ini Saudara PLT Gubernur Aceh secara sadar dan meyakinkan telah melakukan pembohongan dan penipuan terhadap negara. Karena itu kami meminta kepada pimpinan agar DPRA dapat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Saudara PLT Gubernur Aceh atas perbuatan melanggar sumpah atau janji jabatannya. Terima kasih. Betul. Pimpinan saran, usulkan pimpinan saran. Terima kasih Pak Samsul Bahri. Saya sampaikan kepada sidang sebentar. Saya sampaikan kepada sidang Paripurna Dewan yang terhormat yang sudah menunjukkan 18 pukul 18.15 menit sesuai dengan tata tertib kita yaitu pasal 108 ayat 1 huruf B dari peraturan DPR Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh, bahwa setiap anggota DPR Aceh dapat mengajukan pertanyaan. Maka tadi kita sudah membuka ruang untuk memberikan kesempatan kepada setiap anggota DPR Aceh memberikan pertanyaan terhadap jawaban yang disampaikan oleh Saudara PLT Gubernur terhadap interpelasi DPR Aceh. Selanjutnya,
dalam pasal 108 ayat 4 Peraturan DPR Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang data tertib DPR Aceh juga ditegaskan bahwa DPR akan memberikan pandangan atas penjelasan Kepala Pemerintah Aceh yang ditetapkan di dalam paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Pemerintah Aceh. Dan pada ayat 5 dijabarkan lebih lanjut bahwa pandangan DPR Aceh sebagaimana dimaksud ayat 4 dijadikan bahan untuk DPR Aceh dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan bagi eksekutif bagi Kepala Pemerintah untuk dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan. Saya ingin bertanya kepada sidang paripurna yang terhormat. Jam sudah menunjukkan 18.15. Kalau kita buka floor untuk kembali meneruskan pertanyaan-pertanyaan terhadap jawaban hak interpelasi DPR Aceh yang sudah disampaikan oleh Saudara PLT Gubernur, tentu ini pasti akan panjang. Di sisi yang lain, di dalam tata tertib kita juga diatur bahwa atas jawaban Saudara PLT Gubernur terhadap hak interpelasi DPR Aceh, kita secara lembaga akan mengambil keputusan dan memberikan pandangan secara tertulis terhadap semua jawaban tanggapan hak interpelasi Gubernur Aceh. Saya menawarkan kepada sidang paripurna yang terhormat, apakah sidang paripurna ini kita skor atau kita tutup kemudian dilanjutkan pada sidang berikutnya, atau kita skor dan kita jadwalkan paripurna berikutnya, apakah di hari Senin atau hari Selasa atau di hari Rabu. Saya minta pendapatnya, itu tidak lagi pertanyaan kepada Bapak Saudara PLT Gubernur Aceh terkait dengan interpelasi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.15. Silakan berpendapat. Sesuai dengan jadwalnya Pak PLT, apakah hari Senin atau hari Selasa, dan itu sudah skor banyak anak, itu udah skor. Pimpinan masukan, kalau di skor nanti habis maghrib kita masuk lagi. Ini persoalan besar, nanti kita tuntaskan. Betul. Ini semua belum ngomong. Saya belum ngomong, Dr. Pul belum ngomong, teman-teman lain belum ngomong juga. Baru kali ini ketemu PLT. Maka lanjut. Ini ada dua hal. Paripurna hari ini karena ada haknya anggota dewan untuk menanggapi jawaban PLT Gubernur, jelas kita lihat bahwa semua anggota dewan masih ingin bicara. Artinya paripurna hari ini kita skor lanjutkan ke dalam negeri. Tetapi lanjutan paripurna tentang berkaitan interpelasi kita ambil keputusan nanti malam. Apakah kita skor untuk hari Rabu dan Selasa? Tapi untuk hari ini kita lanjutkan setelah maghrib karena banyak sekali anggota dewan yang ingin menanggapi. Silakan Ibu Nora. Terima kasih. Sebentar saya mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak PLT Gubernur Aceh, Pak Ketua DPRA, para pimpinan DPRA, seluruh anggota DPRA dan para pimpinan yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya hari ini saya agak sedikit miris melihat kita mempertontonkan ya keadaan dengan masyarakat Aceh, 5 juta masyarakat Aceh melihat antara saya berhak berbicara karena saya sebagai anggota DPRA dipilih oleh rakyat. Jadi hari ini kita sudah menganggap bahwa antara eksekutif legislatif adalah suami dan istri. Kita harus seiring sejalan. Saya sepakat dengan Pak Sulaiman katakan tadi. Artinya apa? Mohon maaf, artinya suami dan istri itu harus seiring sejalan. Suami juga tidak boleh dibuka aibnya, istri juga tidak boleh dibuka aibnya. Mari sama-sama kita saling merangkul. Ini bukan rumah tangga betulan. Tapi hari ini sendiri membangun Aceh. Sama-sama kita memberikan masukan yang lebih proaktif lagi untuk membangun Aceh. Kita malu di tengah formulir antara eksekutif dan legislatif seperti ini. Tapi saya sepakat dengan kawan-kawan, jika kita bisa memberikan masukan yang lebih konstruktif untuk pemerintah
kesepakatannya kita tidak bicara itu. Kalau bicara itu kan kita juga semua bicara. Ya, Saya kira stop saja keluar. Pimpinan, skor. Pimpinan. Tolong tenang. Saya ingin menyampaikan. Mohon dihargai setiap orang bicara. Dihargai saya berbicara. Yang lain berbicara. Tolong tenang. Saya memimpin sidang paripurna ini. Ya, terima kasih. Bu Nora. Ya Pak Ketua. Seperti yang kami sampaikan sebentar Ibu Nora, seperti yang kami sampaikan karena waktu sudah menunjukkan pukul 18:20, semua anggota Dewan yang terhormat memiliki hak untuk bertanya terhadap jawaban interpelasi yang sudah disampaikan oleh Pak PLT Gubernur. Saya bertanya kepada sidang paripurna yang terhormat ini, apakah sidang kita skor kita lanjutkan nanti malam? Tidak. Saya tanyakan apakah sidang kita skor kita lanjutkan nanti malam? Tenang. Saya tanyakan sekali lagi, sidang kita skor dan akan kita lanjutkan Anak muda, pada Dewan Termuda. 20. Apakah saya setuju? Terima kasih. Sidang kita skor dan akan kita lanjutkan nanti malam jam 20 di ruang paripurna yang terhormat ini. Jam berapa? 20. Dia ngerti dia mau ikan dalam rumah jerong dia apa dia Pak PLT. Gật thách ra đây à hả? Đây à.